Bab 2671. Tetua Yu yang senang. Keduanya bergegas, yang satu memegang botol berharga dan yang satu lagi buru-buru melanjutkan memasukkan batu roh ke dalamnya. Mereka berdua dapat menjaga botol pemurnian air, yang secara alami merupakan kepercayaan yang mendalam dari Tetua Yu. Sebenarnya, keduanya telah mengikuti Tetua Yu selama bertahun-tahun. Tapi belum pernah melihat situasi seperti ini terjadi di botol penjernih air. Segera hubungi tetua, sesuatu mungkin telah terjadi. Saat ini, Tetua Yu kebetulan sedang duduk di puncak utama perkumpulan dua klan. Pada saat matahari terbit, cahaya pagi di puncak-puncak memenuhi langit, dan angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membuat orang merasa segar. Dan beberapa hari ini, suasana hati Tetua Yu memang sangat menyegarkan. Dia memiliki intuisi bahwa itu adalah keberuntungannya sendiri, atau bahwa kesempatan itu akhirnya datang. Benar-benar hal baik yang datang beruntung. Pertama, dia berhasil mendapatkan Long Yue, memimpin seluruh perkumpulan dua klan untuk bergabung dengan sekte sihir, menambah kekuatan rekan sekte, membiarkan dia menunjukkan wajahnya di sekte. Dan 2 hari yang lalu, dia juga memecahkan masalah Long Yue, membuat anak ini benar-benar mengabdi pada dirinya sendiri dan memberinya kekuatan di sekte sihir. Secara khusus, Long Yue menawarkan teknik rahasia kultivasi iblis zaman kuno untuk menyenangkannya. Meskipun itu adalah jenis sihir dharmakaya tubuh pertempuran, dan itu adalah pecahan. Tapi Tetua Yu masih gembira. Menurut penilaiannya sendiri, meskipun teknik ini tidak lengkap, itu adalah teknik sihir kelas 2, dan tidak banyak yang hilang. Bagi dirinya sendiri, yang mengandalkan pil mujarab untuk meningkatkan wilayahnya, memiliki teknik penempaan tubuh seperti itu setara dengan membantunya menebus kekurangan kultivasi. Bagi Tetua Yu, itu adalah teknik yang didambakan. Ini bukan kebahagiaan ganda, ini adalah kebahagiaan 3 kali lipat. Dan Tetua Yu tidak lupa bahwa di dalam botol penjernih airnya juga ada seorang anak yang diduga dihadiahi dewa dari lokasi pertarungan dan zaman kuno. Jika itu adalah bagian lain dari ilmu dewa zaman kuno, itu akan menjadi sempurna. Ya, Tetua Yu menginginkan ilmu dewa daripada keterampilan sihir. Dia memiliki dasar yang tidak stabil. Jika dia menggunakan keterampilan sihir sepanjang hari untuk melukai diri fondasi kultivasinya, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk naik tingkat dalam hidupnya. Terlepas dari bagaimana Tetua Yu berkontribusi terhadap sekte sihir, pada kenyataannya, dia masih mengandalkan metode pertapa abadi. Para kultivator seperti Tetua Yu sebenarnya sangat umum di daratan. Sejak perang zaman kuno berakhir, pelatihan sihir telah mundur sepenuhnya, dan beberapa sekte iblis yang kurang berbahaya juga telah menyatakan menyerah. Untuk waktu yang lama di daratan dunia dewa tidak ada gagasan tentang dewa dan iblis. Tanpa dia, keterampilan sihir yang terlalu berbahaya telah hampir dimusnahkan oleh para pertapa abadi di zaman kuno. Oleh karena itu, reputasi kultivasi iblis tidak seburuk pada zaman kuno. Selain itu, kalaupun ada sesekali, asalkan ada yang berlatih di daratan, baik di 4 domain dan 5 keluarga kerajaan, bahkan di tempat-tempat seperti gunung sihir akan ada kekuatan, bergandengan tangan untuk berdiri dan langsung musnah. Bahkan kultivasi iblis lainnya umumnya akan diam dan hanya menertawakan. Lagi pula, dia belum mempraktekkan cara meningkatkan kultivasi secara cepat dengan merugikan orang lain, tetapi kamu berani melatihnya. Kalau bukan kamu yang mati, lalu siapa yang mati? Oleh karena itu, selama kondisinya cocok untuk teknik latihan kultivasi iblis yang ada, banyak pertapa abadi juga akan berlatih. Misalnya, metode rahasia keluarga Bai yang diperoleh Eric Kin dari Joker Bai. Kekuatan sihir 8 kali lipat adalah metode kultivasi iblis, tetapi metode kultivasinya hanya untuk menyerap roh-roh jahat dari iblis.
Tidak bisa mengatakan kalau aku mencari napas energi jahat, aku telah melakukan hal yang buruk, kan? Banyak kultivasi iblis juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan sihir, dan seringkali mereka harus berlatih ilmu dewa, sehingga tidak banyak pertapa abadi di dunia. Pelatihan sihir bahkan lebih sedikit lagi. Ini adalah situasi yang tak terbayangkan baik bagi kultivasi iblis maupun kultivator pada zaman kuno. Hanya sekte sihir Wuying yang sebelumnya disembah oleh Nicholas Feng, tidak terpengaruh di zaman kuno dan diturunkan dengan darah keturunan yang sama, itu barulah penerus kultivasi iblis keterampilan sihir. Apalagi Nicholas Feng kurang beruntung dihadang oleh energi iblis yang berujung pada praktik pertapa abadi yang baru dimulai. Tapi beberapa bulan berikutnya, penggunaan tekniknya sudah bagus, jadi pelatihan sihir sebenarnya tidak rumit. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, Tetua Yu telah memahami kekuatan sihir dari pemurnian tubuh, sambil memimpikannya masa depannya yang cerah, penuh dengan kebahagiaan. Pada saat ini, dia sedang menikmati matahari terbit dan perasaan memandikan seluruh tubuhnya. Angin sejuk meniup pakaiannya yang sejuk dan menyegarkan, merasa akan terbang. Tampaknya basis kultivasi telah lama diam dan ada juga rasa peningkatan. Namun saat Tetua Yu sedang menikmati dirinya, tiba-tiba ada gerakan dari transmisi suara Slip Giok. Hah! Botol berharganya bergetar tanpa alasan. Kendalikan untuk sementara dan tunggu aku datang. Tetua Yu terkejut sesaat, tubuhnya bergoyang, kemudian dia terbang dengan tiba-tiba. Botol pemurnian air adalah ketergantungan terbesarnya dan tidak boleh terjadi apa-apa pada benda ini. Tetua, kamu akhirnya datang. Kami berdua tidak bisa lagi mengendalikan hal ini. Ketika masuk ke dalam ruangan, Tetua Yu melihat dua anak buahnya terbaring di tanah dengan hidung bengkak, memegangi perut mereka dan meratap. Botol pemurnian air secara otomatis ditangguhkan di udara saat ini dan goncangan menjadi semakin keras. Tetua Yu mengerutkan kening, berjalan dan mengangkat tangannya ke botol berharga, reiki terisi, dan dia ingin menenangkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan kejut balik pada botol berharga begitu besar sehingga langsung membuatnya mundur 3 langkah dan reiki di tangannya juga hancur dalam sekejap. Apakah karena batu roh tidak cukup? Tetua Yu juga sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Sudah cukup, Tetua, jujur saja, sebelum kamu datang, kami berdua melemparkan semua batu roh terbaik di tangan ke dalamnya. Salah satu bawahan menangis dan berkata dengan sedih. Apa? 500 batu roh semuanya dimasukkan dan masih tidak ada gunanya. Tetua Yu juga panik. Tentu saja, botol berharga ini bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki. Bahkan, itu adalah harta karun yang dia beli dan lewatkan di fungsi tertentu. Mengenai cara menggunakannya, dia juga sebatas dengan melemparkan batu roh. Tetua, botol berharga ini sudah tidak bergerak lagi. Tepat ketika Tetua Yu sedang memikirkan apa lagi yang bisa dilakukan, botol berharga tiba-tiba berhenti bergetar. Mereka bertiga menatap dengan mata melotot dan memandangi botol berharga. Sebuah ruang melayang di udara yang aneh. Meskipun mereka berhenti, suasananya agak stagnan. Dan tepat ketika Tetua Yu meninggalkan puncak gunung dan berlari ke ruangan tempat botol berharga itu berada. Di luar gerbang perkumpulan dua klan, di antara perbukitan, seorang kultivator perempuan dengan 2 bekas luka jelek di wajahnya berjalan dengan gugup di antara hutan. Dia terkadang melihat ke arah langit yang jauh, seolah menunggu seseorang. Akhirnya, kehampaan yang jauh sedikit bergetar, beberapa sosok terbang keluar, kemudian jatuh di depan wanita itu. Hormat kepada gadis suci dan semua seniornya. Ketika wanita yang ketakutan itu melihat Vinola Su dan yang lainnya, dia terkejut dan senang, segera membungkuk untuk memberi hormat.
Dia hanya memiliki kultivasi fase transendensi dan dia bisa merasakan bahwa beberapa napas di sekitar Finola Su panjang. Mereka jelas kuat di alam fase penilaian. Finola Su sangat dingin dan cerdas. Dia meninggalkan keluarga sejak kecil dan bekerja dengan kakeknya. Ketika dia berusia kurang dari 20 tahun, dia sudah bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Saat itu, hampir semua dari bisnis di keluarga Su adalah tanggung jawab Finola Su. Jadi dari segi kebijaksanaan, Finola Su sama sekali tidak kalah dari Eric Kin. Bersambung.